warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kembali Suara Sriwijaya hadir menjumpai Anda dan kita akan membahas mengenai pembukaan beasiswa S2 Kominfo dalam dan luar negeri. Sudah hadir ketiga narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Haryati, Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Selamat sore Ibu, apa kabarnya? Baik, selamat sore. Baik, sehat selalu tentunya. Dan juga sudah hadir narasumber kita yang kedua, Ibu Sarmiati, Kepala Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Andalas. Selamat sore Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, sehat selalu. Dan juga narasumber kita yang ketiga ada Bapak Roni Mardianto, Ketua Program Magister Teknik Elektro FTE dari Institut Teknologi 10 November. Selamat sore Bapak, apa kabarnya? Selamat sore, Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Baik, tentunya kita akan membahas mengenai pembukaan beasiswa S2 Kominfo dalam dan luar negeri. Baik, yang pertama saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Ibu Haryati, apa saja Bu fungsi dan tugas serta program yang dijalankan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Silakan Ibu. Ya, baik. Ya, Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki tugas fungsi utama yaitu untuk melaksanakan penelitian di bidang komunikasi dan informatika dan melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika. Untuk program prioritas yang saat ini sedang kuat-kuatnya dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo yaitu untuk melakukan percepatan transformasi digitalisasi nasional. Ada 4 pilar yang dilakukan untuk mendukung percepatan transformasi digitalisasi nasional, yaitu untuk percepatan pembangunan dari aspek infrastruktur digitalnya, kemudian membangun pemerintahan digital, dan yang ketiga untuk menyiapkan regulasi digitalnya, dan yang keempat adalah untuk pembangunan kapasitas SDM digital. Nah, untuk pilar yang keempat inilah untuk pengembangan SDM yang dilakukan oleh Badan Litbang untuk mendukung percepatan transformasi digitalisasi nasional, yaitu untuk menyiapkan SDM-SDM memiliki kapasitas SDM di bidang digital. Baik, tentunya dari program ini sendiri ada juga program beasiswa dari Kementerian Kominfo sendiri ya Bu. Bagaimana Bu untuk program ini sendiri dan untuk tujuan dan kapan ini dilaksanakan bagaimana Bu? Ya, untuk pelaksanaan program pengembangan SDM digital ini memang kami melakukan pengembangan SDM dari jenjang yang paling rendah dan secara garis besar kami membagi tiga level, dari mulai level basic, kemudian level intermediate dan level advance. Nah, untuk level basic dengan pelatihan-pelatihan berbasis keterampilan, kemudian di intermediate juga kami ada pelatihan-pelatihan keterampilan dengan berbasis kompetensi tetapi disertai dengan adanya sertifikasi, baik itu sertifikasi berbasis nasional yaitu berbasis skema SKKNI, dan untuk di level intermediate juga ada pelatihan-pelatihan juga disertai dengan sertifikasi berbasis global. Nah, untuk di level advance inilah selain pelatihan ada yang ditujukan untuk para level pimpinan Digital Leadership Academy, juga selain itu untuk di level advance ini adalah menyelenggarakan program beasiswa untuk Magister S2 bidang komunikasi dan informatika. Untuk beasiswa sendiri sudah dilaksanakan sejak tahun 2007. Baik. Dan awalnya memang hanya membuka bidang informatika khususnya untuk CIO, Chief Information Officer. Baik. Untuk level pimpinan maupun untuk calon pimpinan. Awalnya hanya dibuka untuk para aparatur sipil negara, namun dalam perkembangannya mulai dibuka ditambah dengan program studi komunikasi, dan juga sejak tahun 2018 juga dibuka kesempatan tidak hanya untuk ASN tapi juga untuk non ASN. Dari awal juga, maaf tadi saya lupa menyebutkan juga, selain ASN juga untuk kalangan TNI Polri
Dan untuk non ASN ini juga kami membuka juga kesempatan untuk para startup juga. Baik, berarti ini juga dibuka kesempatan untuk non ASN ya, tidak hanya ASN saja. Baik Bu, untuk kampusnya sendiri dan jurusan mana saja nih yang sudah menjadi dan juga bekerja sama untuk program beasiswa ini? Ya, untuk program beasiswa dalam negeri dan luar negeri ini kami memang bekerja sama dengan perguruan tinggi terpilih ternama, karena kami juga memiliki kriteria tersendiri. Seperti misalkan untuk perguruan tinggi dalam negeri, kami memilih perguruan tinggi unggul, terutama yang memiliki akreditasi untuk program studi yang dikerjasamakan dengan akreditasi A atau minimal B. Baik. Tapi saat ini akreditasi mitra-mitra kami untuk program studinya akreditasinya A. Untuk di dalam negeri ada untuk bidang studi informatika seperti dengan UI ada dua fakultas, dua program studi. Di UI ini dengan fakultas teknik, kemudian Fasilkom UI juga, kemudian ITS, Institut Teknologi 10 November, kemudian juga ITB dengan STAI ITB, kemudian ada UGM, dan untuk di program studi komunikasi dan media, kami bekerja sama juga dengan sebagian besar dengan program studi komunikasi dan media di bawah Fakultas FISIP, maksud saya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, seperti dengan FISIP UI, kemudian juga dengan UGM, UNS, UNAIR, kemudian untuk di luar Jawa ada USU Universitas Sumatera Utara, kemudian Universitas Andalas, dan Unhas Universitas Hasanuddin. Baik. Dan untuk perguruan tinggi di luar negeri ada beberapa tujuan juga seperti Triple ITB India, kemudian juga Tsinghua University, UEC Jepang, kemudian juga di Den Haag dan juga di Hungari. Baik. Dan kami juga saat ini sedang mengembangkan juga akan mengembangkan kerjasama dengan mitra-mitra dari yang sudah ada perguruan tinggi yang sudah dikerjasamakan saat ini. Baik, tentunya juga program ini juga sudah bekerja sama dengan Institut Teknologi 10 November yang sudah hadir dan juga dari Universitas Andalas yang sudah hadir juga dari Ibu Sarmiati ini dari Universitas Andalas yang sudah bekerja sama juga dengan program beasiswa ini. Ini sudah berapa lama Bu seberapa lama sudah bekerja sama dengan program beasiswa ini? Silakan Ibu Sarmiati. Universitas Andalas sudah bekerja sama sejak 2012 dengan Kominfo. Sebenarnya kita di S2 itu berdirinya sejak tahun 2012. Jadi dari pertama kita berdiri, kita sudah dibiayai dengan beasiswa Kominfo dari Kominfo. Baik, jadi angkatan pertama itu untuk pertama kalinya juga sudah bekerja sama dengan Kominfo sendiri. Untuk dari Institut Teknologi 10 November sendiri sudah berapa lama Pak program ini bekerja sama? Kami di ITS dengan Kominfo kerjasama mulai 2007 sehingga sudah cukup lama sekali, 16 tahun kami bekerja sama untuk menyelenggarakan program ini. Meskipun di departemen kami ada banyak program, kita ada teknik sistem tenaga, teknik sistem pengaturan, ada elektronika, kemudian ada telekomunikasi. Salah satunya adalah kita punya keahlian yaitu telematika yang ini menjadi program namanya program PETI yang sejak 2007 bekerjasama dengan Kominfo. Baik, apakah program ini juga sangat membantu nih dari pihak ITS sendiri bagaimana Pak? Oh, sangat membantu. Jadi ITS memiliki visi dan misi yaitu menjadi unitas yang berkelas dunia. Nah, untuk menjadi unitas yang berkelas dunia itu dibutuhkan banyak prestasi, terutama
prestasi baik itu dalam negeri dan luar negeri. Nah, prestasi bisa jadi prestasi akademik dan non-akademik. Nah, di prestasi yang bersifat akademik ada namanya publikasi dan jurnal, ada seminar. Nah, dengan banyaknya mahasiswa yang terutama didukung dengan Kominfo, ini akan meningkatkan ranking dari kami di ITS sendiri, di institusi kami, itu ranking jadi meningkat, alhamdulillah berkat kerjasama dengan Kominfo. Gitu. Baik, luar biasa. Dan bagaimana dengan Universitas Andalas? Ini sudah sangat membantukah dengan program ini? Iya, kita di Universitas Andalas sangat terbantu oleh beasiswa ini karena memang dari sejak berdiri langsung dapat beasiswa itu langsung 31 orang, Mbak. Baik. Jadi ya langsung, jadi biasanya kalau S2 itu berdiri mahasiswanya paling 5 orang atau ya paling banyak 10 orang, kita udah langsung dapat beasiswa 31 orang. Nah, sejak itu komunikasi di UNAN menjadi menjadi favorit. Nah, dengan adanya beasiswa ini akhirnya kita memiliki mahasiswa di FISIP itu untuk komunikasi, S2 komunikasi itu kita paling banyak mahasiswanya, yang paling favorit gitu, Mbak. Oke, dan kita kembali lagi ke Ibu Haryati nih, Bu. Sudah berapa banyak nih mahasiswa yang mendapatkan program ini dan siapa saja target untuk mendapatkan beasiswa ini? Silakan. Ya, kalau dari tahun 2007 hingga 2022 kita sudah memiliki jumlah sekitar 2.400 orang yang sudah mendapatkan beasiswa Magister S2. Dan untuk siapa saja yang berhak atau ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk para peminat beasiswa, antara lain untuk dari sisi persyaratan, yaitu adalah mereka yang sudah bekerja Baik. minimal 2 tahun. Kemudian untuk bidang pekerjaannya juga yaitu di bidang tata kelola informatika dan juga tata kelola informasi. Dan untuk yang berhak mendapatkan beasiswa ini selain ASN dan non ASN tentunya ada persyaratan-persyaratan tertentu sesuai dengan bidang pekerjaannya, seperti misalkan mendapatkan rekomendasi dari atasan, kemudian juga kalau misalkan untuk karena kami selain non ASN juga dari startup juga kami membuka kesempatan dari startup ini bisa mendapatkan rekomendasi dari pihak yang memang memiliki kompeten atau berkaitan dengan mereka untuk perusahaan startupnya. Kemudian dari batasan usia ini sebelumnya memang kami mensyaratkan maksimal 40 tahun. Tetapi untuk tahun ini karena banyak yang di atas 40 yang ingin mendapatkan beasiswa juga, sehingga kami mulai tahun ini meningkatkan batas usia menjadi 45 tahun. Oh, baik. Ya, dan selain itu juga ada persyaratan untuk TOEFL atau IELTS. Nah, memang ini juga menyesuaikan juga dengan persyaratan yang ditentukan oleh perguruan tinggi yang menjadi mitra beasiswa kami. Kemudian selain itu juga ada persyaratan-persyaratan seperti misalkan belum pernah atau tidak sedang menjalankan pendidikan S2, karena ini terbuka untuk diutamakan yang belum mendapatkan S2, pendidikan S2. Oh, berarti yang Mungkin diutamakan yang belum yang belum mendapatkan program S2. Mungkin itu beberapa ya. Itu beberapa. Tapi mungkin untuk pemirsa yang ingin mengetahui informasi lebih jelas ya mengenai beasiswa S2 Kominfo baik dari dalam dan juga luar negeri, bisa menghubungi nomor di bawah ini di 0857 6000 8994. Karena mungkin beberapa persyaratan masih banyak yang belum diketahui beberapa pemirsa, silakan hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Baik, untuk bidang kuliahnya ini Ibu, apa saja Bu yang bisa mendapatkan beasiswa ini? Ya, untuk bidang kuliahnya secara garis besar memang terbagi 2 program studi, yaitu bidang informatika dan bidang komunikasi. Untuk bidang komunikasi, program studi yang diselenggarakan untuk beasiswa ini yaitu program studi ilmu komunikasi dan media. Ini di hampir mitra-mitra kampus yang bekerja sama
semuanya hanya beda nama saja ya. Ada komunikasi dan media digital, tapi sebagian besar adalah bidang ilmu komunikasi dan media. Kemudian untuk di program studi informatika ini kami juga membuka seperti ada untuk keamanan informasi. Untuk keamanan informasi ini ada di Fakultas Teknik UI dan juga di STAI ITB. Baik. Dan untuk mungkin perlu kami sampaikan, memang semua program studi yang diselenggarakan di bawah program beasiswa ini terbuka untuk semua ASN dan non-ASN, kemudian TNI dan Polri. Tetapi untuk khusus untuk program studi keamanan informasi ini hanya sementara ini hanya dibuka untuk ASN. Baik, hanya dibuka untuk ASN ya tentunya. Dan juga untuk beberapa jurusan juga dibuka untuk TNI, Polri dan juga non-ASN ya Ibu. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita dan tetaplah bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Kementerian Komunikasi dan Informatika kembali membuka program beasiswa S2, baik dalam negeri maupun luar negeri, guna mendukung program prioritas percepatan transformasi digitalisasi nasional. Beasiswa S2 ini terbuka bagi pegawai negeri sipil, anggota TNI Polri, dan masyarakat umum yang berminat melanjutkan studi magister di bidang studi terkait teknologi informasi dan komunikasi. Program beasiswa S2 Kominfo dalam negeri bermitra dengan perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi 10 November Surabaya, Universitas Gadjah Mada, Universitas Sumatera Utara, Universitas Airlangga, Universitas Hasanuddin, Universitas Indonesia, Universitas Andalas, Universitas 11 Maret, Program beasiswa S2 Kominfo luar negeri bermitra dengan perguruan tinggi di 5 negara. Tsinghua University RRT, International Institute Information Technology Bangalore, India, Loren University Hungaria, University of Twente Belanda, the University of Electro Communication Jepang. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Dengan Terima kasih Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya dan kita masih membahas mengenai pembukaan beasiswa S2 Kominfo dalam dan luar negeri. Kita kembali berbincang tentunya dengan narasumber kita. Untuk Pak Roni dan juga Ibu Sarmiati, ini sudah berapa banyak ya mahasiswa yang mengikuti program beasiswa ini? Boleh Pak Roni terlebih dahulu? Oke, baik. Untuk di ITS, karena ITS memulai kerjasama sejak 2007 hingga sekarang ada 16 tahun. Ini kita ada 484
total yang sudah mendapatkan beasiswa ini di ITS. Wow, Ya, sudah sangat luar biasa, sangat luar biasa ya, 484. Ya. Baik, kalau untuk UNED sendiri bagaimana Ibu? Ya, kalau UNAN karena baru dari 2012 kita baru 131 mahasiswa dengan 108 orang yang sudah lulus. Nah, untuk saat ini sisanya yang masih studi 23 orang. Wah, baik. Berarti ternyata sekarang juga masih ada yang sedang menjalankan ya Iya. program beasiswa ini. Tapi menurut untuk Pak Roni dan juga Ibu Sarmiati sendiri, apakah program ini sangat efektif dalam pengembangan SDM sendiri? Boleh Ibu Sarmiati terlebih dahulu? Ya, program ini tentunya sangat efektif dalam pengembangan SDM karena tadinya mungkin ada pegawai atau ASN yang tidak ada keinginan untuk kuliah karena mungkin banyak hal. Nah, tiba-tiba ada beasiswa, mereka jadi wah mau kuliah nih, ada beasiswa gitu. Nah, ini tentunya akan membantu mereka dalam pengembangan SDM karena di kita misalnya di ilmu komunikasi rata-rata ASN yang kuliah di ilmu komunikasi itu pada awalnya adalah orang-orang yang berada di humas pemerintahan. Baik. Nah, dengan kuliah di kita tentu mereka bisa mengembangkan keilmuannya terkait dengan public relations yang memang di ilmu komunikasi UNAN itu kita arahnya visi dan misi kita memang mengarah ke pengembangan government public relations. Baik. Untuk Pak Roni sendiri bagaimana Pak, efektifkah untuk pengembangan SDM ini? Ya, sangat-sangat bermanfaat bagi ASN terutama ya. Jadi yang di kami ini ada ASN, ada juga TNI dan Polri juga ini banyak yang di kami sangat membantu mereka. Jadi dengan beasiswa ini itu memungkinkan mereka untuk studi lanjut, di mana biasanya beasiswa itu diberikan dengan filter-filter yang sangat ketat di akademik, sedangkan mungkin di ASN TNI Polri ini mungkin karena keterbatasan waktu dan seterusnya agak sulit berkompetisi di beasiswa yang umum itu. Nah, dengan beasiswa Kominfo ini alhamdulillah memberikan slot yang khusus bagi ASN TNI Polri itu untuk bisa studi lanjut ya. Memang karena biasanya rutinitas itu akan selalu membunuh kreativitas gitu ya. Jadi ASN yang setiap hari itu melakukan hal yang sama itu biasanya kreativitasnya terbunuh gitu ya, terbunuh. Nah, dengan beasiswa ini itu memungkinkan bahwa ASN TNI dan Polri itu kreativitasnya yang terpendam itu jadi muncul gara-gara ada beasiswa ini gitu. Baik, tentunya juga dapat mengembangkan SDM-SDM yang ada Betul, ya. iya, Baik. iya. Kita kembali ke Ibu Haryati, tentunya mungkin sudah banyak masyarakat yang bertanya-tanya nih apa saja syarat untuk bisa mengikuti program beasiswa S2 dari Kominfo ini. Untuk syarat-syarat beasiswa untuk luar negeri terlebih dahulu Bu, apa saja syarat-syaratnya? Ya. Untuk luar negeri ini memang ada beberapa persyaratan yang bukan berbeda, tetapi ada penambahan dari persyaratan untuk beasiswa dalam negeri. Seperti tentunya salah satunya adalah pendaftar adalah warga negara Indonesia. Ini sama untuk dalam negeri juga. Kemudian juga mereka punya latar belakang latar belakang pekerjaan untuk bidang komunikasi dan informatika. Kemudian juga tadi mungkin sama ya dengan dalam negeri juga, berusia maksimal 45 tahun pada saat mendaftar, kemudian belum memiliki gelar S2 atau sedang menjalankan pendidikan S2. Kemudian juga mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang dan juga mendapatkan surat rekomendasi dari pimpinan, atau kalau untuk dari kalangan non ASN ataupun misalkan seperti startup mendapatkan rekomendasi dari tokoh ataupun misalkan tokoh lain ya, tokoh lain ataupun yang orang yang memiliki kredibilitas di bidangnya untuk merekomendasikan bahwa yang bersangkutan layak untuk mendapatkan beasiswa. Kemudian juga sudah memiliki pengalaman kerja di bidangnya selama 2 tahun. Kemudian juga, nah ini mungkin yang perlu dicatat juga, untuk setiap penerima beasiswa ini setelah menyelesaikan pendidikan mereka wajib kembali
kalau yang di luar negeri tentunya wajib kembali ke tanah air, dan khusus untuk para ASN, TNI dan Polri wajib kembali ke satuan kerja masing-masing. Ini dalam kerangka mereka ketika setelah mendapatkan pendidikan S2, mereka bisa mengimplementasikan apa yang sudah mereka peroleh ketika berkuliah di perguruan tinggi yang mereka laksanakan. Betul. Kemudian untuk lulusan dari sarjana serata satunya memang diutamakan adalah dari sarjana 1, tapi juga kami juga menerima apabila setara ya, seperti dari diploma 4. Ini juga kami membuka juga untuk teman-teman dari lulusan diploma 4, dan tentunya ada persyaratan juga untuk indeks prestasi kumulatif ini minimal 3,0. Kemudian selain itu juga memiliki sertifikat TOEFL ITP dengan skor paling sedikit 530. Baik. Atau untuk TOEFL IBT 90 atau untuk IELTS 6,5. Ini bagi pelamar yang belum memiliki sertifikat TOEFL, IBT atau IELTS dapat menyerahkan sertifikat TOEFL ITP ini untuk seleksi internal beasiswa Kementerian Kominfo. Pelamar tetap juga harus memenuhi persyaratan bahasa Inggris juga, karena setiap perguruan tinggi ini ada persyaratan tertentu yang diminta. Baik. Antara perguruan tinggi luar negeri satu dan lain biasanya ada perbedaan juga untuk besaran TOEFL yang diminta. Ya. Kemudian juga untuk perguruan tinggi luar negeri ini pelamar wajib mendaftar ke perguruan tinggi untuk penerimaan bulan Agustus September tahun 2023 atau Januari Februari tahun 2024. Tapi mengikuti seleksinya di tahun 2023. Kemudian selain itu juga ini juga hal yang penting, tidak sedang menjalani hukuman disiplin, terutama ini untuk para pegawai pemerintah ya. Iya, dan ini mungkin tidak hanya untuk pegawai pemerintah saja, tapi siapa juga saja untuk ya, dari TNI, Polri, dan juga dari kalangan swasta, karena kita ingin betul-betul SDM yang mendapatkan beasiswa ini adalah orang yang tepat, pegawai yang tepat, yang memang mengabdi kepada satuan kerja, kepada lembaganya. Kemudian selain itu juga memenuhi persyaratan penetapan tugas belajar sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Edaran Menpan RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil melalui jalur pendidikan ini tentunya bagi PNS, anggota TNI dan Polri. Ini untuk persyaratan beasiswa luar negeri. Baik, tentunya untuk syarat-syarat yang lebih lengkap dan mungkin untuk pemirsa yang baru bergabung untuk mengetahui syarat-syarat mengenai beasiswa S2 Kominfo dalam dan luar negeri ini bisa menghubungi nomor di bawah ini di 0857 6000 8994 dan tetaplah bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Kementerian Komunikasi dan Informatika kembali membuka program beasiswa S2, baik dalam negeri maupun luar negeri, guna mendukung program prioritas percepatan transformasi digitalisasi nasional. Beasiswa S2 ini terbuka bagi pegawai negeri sipil, anggota TNI Polri, dan masyarakat umum yang berminat melanjutkan studi magister di bidang studi terkait teknologi informasi dan komunikasi. Program beasiswa S2 Kominfo dalam negeri bermitra dengan perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi 10 November Surabaya, Universitas Gadjah Mada, Universitas Sumatera Utara, Universitas Airlangga, Universitas Hasanuddin,
Universitas Indonesia, Universitas Andalas, Universitas 11 Maret, Program beasiswa S2 Kominfo luar negeri bermitra dengan perguruan tinggi di 5 negara. Tsinghua University RRT, International Institute of Information Technology Bangalore, India, Loren University Hungaria, University of Twente Belanda, the University of Electro Communication Jepang. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo ke museum. Buah hatiku sayang. Kami, anak-anak desa, hidup dari lontar. Seru-seru kan acaranya? Seru banget! Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya dan kita masih membahas mengenai pembukaan beasiswa S2 Kominfo dalam dan luar negeri. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita dengan Ibu Haryati, tentunya sudah menjelaskan syarat-syarat untuk mendaftar program beasiswa ini dan apa saja Bu untuk komponen biaya yang di-cover oleh Kementerian Kominfo. Silakan Bu. Ya, untuk para penerima beasiswa yang lolos, mereka teman-teman yang sudah mendapatkan beasiswa ini, mereka mendapatkan untuk tuition fee, untuk biaya pendidikan, kemudian juga bantuan tunjangan hidup setiap bulannya, kemudian ada bantuan untuk buku, kemudian untuk publikasi karya tulis ilmiah. Ini kenapa dicantumkan juga karena untuk menjadi salah satu persyaratan, salah satu kelulusan untuk di setiap perguruan tinggi wajib harus memiliki karya tulis ilmiah yang dipublikasikan. Dan untuk biaya publikasi tersebut kami juga menambahkan sebagai yang kami cover juga. Kemudian selain itu juga untuk untuk biaya operasional bulanan ini terutama untuk bantuan ya sifatnya untuk transportasi, kemudian juga untuk biaya hidup dan lain-lain selama mereka menjalankan pendidikan. Baik. Ini untuk yang dalam negeri. Dalam negeri ya. Dan untuk luar negeri ada beberapa yang ditambahkan memang selain dari tuition fee, tunjangan buku, kemudian selain itu juga kalau untuk di luar negeri ada bantuan untuk tesis, kemudian untuk dana pendukungnya seperti biaya transportasi PP mereka ketika berangkat maupun pulang kami juga tanggung untuk biaya perjalanannya, kemudian biaya pendaftaran bila ada juga ini kami fasilitasi juga biayanya, kemudian biaya aplikasi visa, biaya asuransi kesehatan, biaya hidup bulanan, kemudian dana kedatangan, biaya TOEFL atau IELTS juga kami ditanggung ya. Iya, bila misalkan belum memiliki kami juga bisa mereka untuk tes TOEFL atau IELTS dan nanti kami bisa rembas ganti gitu ya seperti itu. Ya, nah, ini juga untuk yang di luar negeri memang ada dan tunjangan keluarga. Jadi teman-teman penerima beasiswa untuk di beasiswa luar negeri ini mereka bisa membawa serta keluarganya setelah masa pendidikan mereka menginjak di 6 bulan pertama di semester pertama. Untuk keluarga yang bisa dibawa
satu istri atau satu suami ya, Oke. dan 2 anak. 2 anak. 2 anak dan Oh, juga baik. mendapatkan tunjangan keluarga juga. Baik, karena sudah mencari ilmu jauh-jauh di luar negeri dan juga difasilitasi ternyata ya untuk tunjangan Iya. hidupnya, apalagi untuk di luar negeri dan juga bisa untuk membawa keluarga juga ya, Iya, Ibu ya. iya. Baik, kita kembali ke Ibu Sarmiati dan juga Pak Roni nih. Apakah ada prosedur seleksi lokal untuk internalnya sendiri untuk mendapatkan program beasiswa ini? Silakan Pak Roni. Oke, baik. Jadi prosedur yang harus dilakukan oleh calon peserta yang pertama adalah mendaftar di website Kominfo. Kemudian selain itu juga harus mendaftar kalau di ITS gitu. Nah, di ITS sendiri syarat untuk mendaftar adalah yang pertama menyerahkan TOEFL. Jadi TOEFL minimal 477. Sertifikat TOEFL bisa didapat dari mana saja. Kemudian selain TOEFL ada TPA, tes potensi akademik, itu bisa dilakukan online gitu. Kami menyediakan tes potensi akademik secara online. Kemudian berkas dokumen itu di-upload di websitenya admisi ITS. Kemudian setelah itu melalui proses ujian tertulis, kemudian ada ujian wawancara. Kemudian setelah semua proses ujian dilewati akan dirilis LOA, dan LOA itu letter of acceptance itu atau surat penerimaan itu yang akan dikirim balik ke websitenya Kominfo, kemudian akan diverifikasi oleh Kominfo dan proses selanjutnya di Kominfo. Baik, berarti untuk di ITS sendiri diseleksi terlebih dahulu ya Betul, Pak ya? ya. Baik, untuk UNAR sendiri bagaimana Bu? Iya. Ya, sama dengan ITS kita juga melakukan seleksi. Yang pertama itu calon mahasiswa mendaftar dulu di website UNAN dengan membayar pendaftaran, kemudian mencetak bukti bahwa sudah mendaftar. Kemudian yang kedua mereka mengupload berkas-berkas, diantaranya adalah syaratnya itu mahasiswa pada saat S1 mereka punya IPK minimal itu 2,75 kalau di UNAN. Kemudian surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan lain-lain. Jadi ada beberapa persyaratan yang kemudian mereka upload. Nah, setelah itu mereka juga mengikuti tes TOEFL di UNAN, kemudian juga tes TPA, dan terakhir itu kita mengadakan wawancara terhadap calon mahasiswa. Nah, selanjutnya sama dengan ITS tadi juga keputusan terakhir itu berada di Kominfo. Baik, keputusan terakhirnya ada di Kominfo, berarti memang mahasiswa-mahasiswanya diseleksi dan nanti tinggal Kominfo menseleksi ulang lagi bagaimana nih yang sudah direkomendasikan dari beberapa universitas. Baik, kembali ke Ibu Haryati nih Bu, untuk dokumen-dokumen ini apa saja sih Bu yang dibutuhkan untuk mendaftar program beasiswa ini? Ya, tadi seperti disampaikan memang ada tahapan seleksi ya. Yang pertama para peminat beasiswa ini harus masuk dulu ke website Kominfo untuk mendapatkan akun, kemudian melengkapi dokumen-dokumen yang harus di-upload. Tadi seperti yang tadi sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian mengikuti seleksi di perguruan tinggi yang dituju melalui sistem penerimaan mahasiswa baru ya. Ini sesuai dengan gelombang waktunya juga masing-masing berbeda antara perguruan tinggi satu dengan lainnya. Nah, setelah selesai kemudian nama-nama ini kan disampaikan ke Kominfo ya, seperti itu. Dan untuk dokumen-dokumen yang dibutuhkan bagi pelamar ini seperti misalkan untuk perguruan tinggi dalam negeri, seperti untuk dari PNS, tentunya SKCPNS, SKPNS, ini menjadi salah satu yang wajib disertakan, juga SK terbaru, SK penempatan terbaru, kemudian ijazah, transkrip nilai S1, karena ada persyaratan IPK kan 3,0, kemudian juga surat izin atasan dari pimpinan, dan ini harus disertai dengan tanda tangan di atas meterai, kemudian juga pemenuhan persyaratan relevansi tugas dan fungsi. Ini juga hal yang salah satu yang sangat menentukan juga, yaitu kesesuaian antara
tugas dan fungsi pekerjaan sehari-hari ini harus sesuai dengan bidang studi yang dilamar, karena nantinya kan mereka tujuan seperti bagaimana tujuan dari beasiswa ini, mereka nantinya akan mengembangkan untuk tata kelola informatika dan komunikasi di satuan kerja masing-masing di lembaganya masing-masing. Dan ini juga karena itulah menjadi salah satu yang kami minta dituangkan di dalam satu dokumen yang disampaikan bahwa tugas fungsinya pada bidang yang seperti pengelolaan informasi dan pengelolaan TIK ini dituangkan juga ditandatangan di atas materai. Kemudian dokumen lainnya juga yang perlu disertakan atau diupload, yaitu bila mana memiliki dokumen-dokumen lain, misalkan pernah mendapatkan sertifikasi di bidang ini, juga akan sangat membantu untuk meyakinkan para penyeleksi bahwa ini orang yang tepat karena memiliki pengalaman yang lebih luas. Dan juga salah satu hal yang penting juga adalah menyertakan outline untuk rencana tugas akhir. Ini juga untuk bagaimana kita bisa memastikan kesiapan dari si calon yang melamar ini untuk rencana studinya. Karena untuk rencana tugas akhir ini kami arahkan tesis yang mereka susun ini adalah tesis yang nantinya hasilnya dapat diaplikasikan atau diimplementasikan untuk mendukung pengembangan bidang tugas fungsi di satuan kerjanya masing-masing. Baik, tentunya untuk dokumen-dokumen yang ingin mengetahui lebih lengkap, boleh hubungi nomor yang ada di bawah ini di 0857 6000 8994. Yang ingin mengetahui informasi lebih lengkap mengenai program beasiswa S2 Kominfo ini boleh hubungi nomor di bawah ini. Baik Bu, tentunya untuk mendaftarkan diri selain dari universitas masing-masing yang sudah dijelaskan, apakah ada cara mendaftar lain untuk yang mandiri Bu, bagaimana? Ya, sebetulnya ada website Kominfo, website beasiswa.kominfo.go.id. Ini bisa dilihat, dipelajari kampus-kampus mana saja yang sudah memiliki kerjasama dengan Badan Litbang SDM Kominfo, dan dilihat program studi yang menyelenggarakan beasiswa dengan kami, dengan Kominfo, seperti di ITS, tadi disampaikan oleh Pak Roni juga kalau di UNAN ini kan program studi komunikasi, dan setelah nanti harus melengkapi dokumen-dokumen, nanti akan diarahkan ke perguruan tinggi yang dituju, yang dipilih. Baik, untuk websitenya tadi beasiswa.kominfo.go.id. Boleh pemirsa untuk mengakses informasi mengenai beasiswa di website beasiswa.kominfo.go.id. Baik Ibu, untuk tahapan seleksi dari program S2 ini bagaimana Bu, untuk luar negeri dan juga di dalam negeri? Iya, secara umum untuk tahapan seleksinya, pertama para pendaftar ini harus mendaftar ke website kominfo.go.id, ke website beasiswa.kominfo.go.id untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan yang tadi sudah disampaikan. Kemudian mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi yang dipilih, yang dituju, dan setelah lulus tentunya ini juga setiap perguruan tinggi ada mekanisme seleksi tadi seperti disampaikan Pak Roni dan juga Bu Sarmi. Kemudian setelah nama-nama yang lulus ini dari perguruan tinggi menyampaikan shortlist nama-nama yang sudah lulus seleksi di perguruan tinggi untuk disampaikan ke Kominfo, dan di tahap ketiga ini dari tim Kominfo akan menyeleksi untuk nama-nama yang lulus yang nantinya diumumkan sebagai penerima beasiswa. Baik, kita kembali ke Pak Roni dan juga Ibu Sarmiati nih. Untuk sebaran peserta beasiswa ini bagaimana, untuk daerah asal mereka kah atau bagaimana? Iya, untuk di ITS sendiri
karena ITS ini menguasai Indonesia Timur, memang mayoritas saat ini di Indonesia Timur, tapi jadi mungkin hampir 70% itu dari Jawa Timur gitu ya, ada yang dari Tuban, Situbondo, Madiun dan seterusnya di daerah area Jawa Timur. Namun demikian ada 30% juga yang dari Solo, dari Jogja, dari Semarang, ada juga dari Jakarta. Jadi memang mayoritas saat ini sebaran kami itu di Jawa Timur, tapi ada yang dari luar Jawa Timur juga. Ada juga berarti ya di luar Jawa Timur. Untuk UNED sendiri bagaimana Ibu? Ya, kalau di UNAN kita juga pada dasarnya Sumatera Barat kebanyakan, itu 70% Sumatera Barat. Namun ada juga dari Sumatera, dari wilayah Sumatera, salah satunya Jambi, kemudian Medan untuk tahun ini ada dari Medan, kemudian dari Bengkulu, Muko-Muko, Kerinci dan sebagainya. Itu ada di Sumatera pada umumnya. Di Sumatera, Ya. Sumatera Selatan juga tentunya ya. Iya. Baik, kita kembali juga ke Ibu Haryati nih Bu. Tentunya setelah menerima beasiswa ini pasti adanya kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan untuk mahasiswa yang sudah menerima program S2 ini, baik di dalam maupun di luar negeri. Ini kewajibannya apa saja nih Bu untuk penerima beasiswa sendiri? Ya. Selain mereka, khususnya untuk para ASN, kemudian TNI dan Polri, mereka harus wajib kembali ke satuan kerja masing-masing untuk bisa menerapkan atau berkontribusi di satuan kerja masing-masing dari hasil pendidikan yang sudah mereka peroleh melalui program beasiswa. Kemudian hal yang kedua juga diharapkan dari para penerima beasiswa ini juga mereka dapat berkontribusi juga untuk percepatan transformasi digitalisasi nasional. Mungkin jumlahnya tidak sebanding bila dibandingkan dengan besarnya kebutuhan negara Indonesia ini untuk membangun atau mendigitalisasikan untuk SDM yang memiliki kapasitas SDM digital. Tetapi ini menjadi bagian dari pengembangan SDM dan juga untuk membangun kapasitas SDM digital. Baik, tentunya kita akan kembali membahas mengenai pembukaan beasiswa S2 Kominfo dalam dan luar negeri. Tetaplah bersama kami dalam program Suara Sriwijaya. Kementerian Komunikasi dan Informatika kembali membuka program beasiswa S2, baik dalam negeri maupun luar negeri, guna mendukung program prioritas percepatan transformasi digitalisasi nasional. Beasiswa S2 ini terbuka bagi pegawai negeri sipil, anggota TNI Polri, dan masyarakat umum yang berminat melanjutkan studi magister di bidang studi terkait teknologi informasi dan komunikasi. Program beasiswa S2 Kominfo dalam negeri bermitra dengan perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi 10 November Surabaya, Universitas Gadjah Mada, Universitas Sumatera Utara, Universitas Airlangga, Universitas Hasanuddin, Universitas Indonesia, Universitas Andalas, Universitas 11 Maret, Program beasiswa S2 Kominfo luar negeri bermitra dengan perguruan tinggi di 5 negara. Tsinghua University RRT, International Institute Information Technology Bangalore, India, Witwatersrand University Hungaria, University of Twente Belanda, the University of Electrocommunication Jepang.
migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program Suara Sriwijaya. Kita lanjutkan kembali mengenai pembukaan beasiswa S2 Kominfo dalam dan luar negeri. Kita kembali bertanya dengan Bapak Roni dan juga Ibu Sarmiati. Ini program ini juga apakah membantu untuk calon mahasiswa sendiri, Pak? Silakan. Oh iya, tentu saja. Jadi peserta mahasiswa itu sangat terbantu dengan beberapa pembiayaan yang dilakukan oleh Kominfo, dan saat ini banyak komponen yang di cover ya, tidak hanya uang makan tapi juga ada bantuan-bantuan yang lain, dan itu sangat-sangat membantu bagi mahasiswa. Baik, sangat-sangat membantu tentunya untuk mahasiswa baru. Untuk UNAN sendiri bagaimana Ibu? Ya. Untuk UNAN beasiswa ini sangat membantu terhadap mahasiswa. Ya, banyak hal yang di cover, mulai dari biaya hidup, biaya kuliah, kemudian biaya penelitian, buku-buku dan sebagainya. Sampai juga kalau di kami itu kita setiap angkatan itu kita pergi studi banding atau visiting studies kita sebut setiap tahun. Itu sampai kita bisa pergi ke luar negeri dengan mahasiswa karena ada beasiswa Kominfo ini. Jadi pengembangan terhadap mahasiswa sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat berguna karena mereka hanya memikirkan kuliah saja, jadi tidak perlu memikirkan biaya. Tentunya itu bisa meningkatkan SDM mereka, kemudian juga IPK-nya juga jadi cukup tinggi kalau saya lihat. Ya. Jadi nggak banyak beban pikiran lain ya. Saya rasa gitu. Jadi hanya fokus untuk sekolah, kuliah di luar negeri, apalagi dengan program beasiswa dari Kominfo. Baik, kembali ke Ibu Haryati, sudah menjelaskan berbagai mengenai syarat-syarat dokumen yang disediakan. Ini mungkin pasti ada strategi nih biar lulus nih Bu untuk beasiswa S2 ini bagaimana Bu? Ya. Memang ada beberapa hal yang sangat kami lihat dari persyaratan-persyaratan yang kami tetapkan untuk kriteria pendaftaran, seperti kesesuaian antara tugas dan fungsi sehari-hari. Baik. Ini banyak yang seringkali akhirnya tidak dapat kami terima karena tugas fungsi sehari-harinya ini tidak sesuai dengan bidang studi yang dilamar, bidang studi untuk di perguruan tinggi yang dilamar. Kemudian hal yang kedua adalah outline, rencana tugas akhir. Ini harusnya betul-betul menjadi salah satu nilai yang dapat disiapkan betul-betul oleh para peminat beasiswa. Karena dari isi rencana tugas akhir ini kami akan melihat kesiapan dari si pendaftar, apakah memiliki keseriusan untuk meningkatkan kapasitasnya melalui pendidikan S2 program magister. Dan dari tugas akhir ini yang kami lihat seberapa jauh dari tugas akhir yang disusun melalui outline ini kebermanfaatan yang bisa nantinya diterapkan diperoleh oleh satuan kerja tempat dia bertugas. Ini yang kami nilai juga biasanya salah satu yang memiliki nilai menentukan juga di dalam kami
untuk menilai mana yang dapat kami terima atau tidak. Baik, berarti rencana tugas akhir ini sudah harus dipersiapkan matang-matang ya, karena ini menjadi salah satu nilai plus sendiri ya untuk lulus dari program beasiswa ini. Tapi mungkin untuk beasiswa ini diutamakan untuk yang lebih membutuhkan atau bagaimana nih Bu? Sebetulnya kan dari beberapa persyaratan yang tadi sudah disampaikan. Baik. Artinya kan ketika si pendaftar memenuhi semua yang dipersyaratkan melalui dokumen yang harus dilengkapi, artinya kita melihat bahwa kelengkapan yang dipenuhi ini artinya yang bersangkutan lebih siap untuk mengikuti dan kesesuaian ya tentunya. Kesesuaian dari yang dijadikan kriteria bagi kami. Ini yang kami lihat ya dari program beasiswa ini. Baik, tentunya ada harapan dan juga saran nih dari ITS dan UNAD. Silakan singkat Bapak Ibu. Oke, baik. Jadi kami di ITS sudah sangat panjang ceritanya dengan Kominfo. Kominfo alhamdulillah semakin baik gitu. Apalagi 2 tahun terakhir ini sudah mengembangkan sistem beasiswa, itu sudah sangat bagus sekali. Nah, harapan kami tetap bisa dilanjutkan kerjasama ini. Jangan sampai nanti ada ganti perubahan gitu sehingga nanti beasiswa ini tidak ada gitu. Baik. Nah, harapan besar nanti kuota ditambah itu. Kuota ditambah. Baik. Untuk UNAD sendiri bagaimana? Iya, UNAD juga udah cukup lama bekerja sama dengan Kominfo beasiswa ini. Jadi sangat bermanfaat, sangat berguna bagi kita di UNAD dan mahasiswa juga. Nah, harapan kami sama dengan Bapak dari ITS tadi bahwa jangan terputus beasiswa kerjasama ini, jangan sampai terputus, berlanjut, kemudian juga tentunya kuotanya bertambah karena peminat semakin banyak. Baik. Itu saja. Untuk Ibu Haryati sendiri bagaimana Bu harapan dengan beasiswa ini Bu? Ya, sebetulnya ini karena kami saat ini sedang melaksanakan sosialisasi beasiswa di Kota Palembang. Saya ingin menuju khusus ke masyarakat Kota Palembang, baik ASN maupun non-ASN, kalangan TNI dan Polri. Oh ya, satu lagi, untuk kalangan disabilitas juga kami membuka ya, untuk yang ingin berminat mendaftar, dan ini dapat dimanfaatkan oleh teman-teman ASN, TNI, Polri maupun non-ASN ataukah dari startup untuk dapat memanfaatkan kesempatan beasiswa ini. Untuk tahun 2023 kami punya kuota untuk 300 penerima beasiswa dalam negeri maupun luar negeri yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman para peminat beasiswa. Baik, tentunya untuk informasi selengkapnya silakan hubungi nomor di 0857 60008994 dan juga langsung kunjungi website di beasiswa.kominfo.co.id. Baik, terima kasih untuk Ibu Haryati, Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Kominfo, Bapak Roni Mardianto, Ketua Program Magister dari ITS, dan juga Ibu Sarmiati, Kepala Departemen dari UNAD, sudah membagikan informasi mengenai program beasiswa S2 Kominfo dalam dan luar negeri. Terima kasih. Baik pemirsa, akhir kata saya Rizky Amrina pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.